Keripik Cinta ini awalnya saya itu berjualan keliling. Saya dulu pernah dibilang tukang keripik gila loh. Ini pengalaman ya, pengalaman. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa berikan teh kopi gratis sekaligus makan nasi sepuasnya di Keripik Cinta. Saya tegaskan bahwa di Keripik Cinta no gaib-gaib. Kita hanya percaya bahwa Tuhan akan membantu kita yang sedang berusaha. Kalau beberapa orang nanya nih kepengen main di ring 1 atau ring 2, ada beberapa yang nanya. Ada juga yang pernah nanya kepengen menggandeng saya. Tapi saya tetap katakan bahwa saya masih kepengen lebih berfokus di usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita. Ya, salam sehat. Jumpa di Cakap-Cakap Jari. Ya, hari ini kita berkunjung di tempat kediaman Mas Hendro. Jadi seorang pengusaha muda yang sukses bergerak dalam usaha cemilan. Iya, jadi di Kabupaten Langkat ya itu ada jenis cemilan yang sangat hari ini lagi lagi viral ya, booming ya, namanya keripik. Jadi Mas Hendro mengatakan Keripik Cinta. Lokasi usaha ini berada di Desa Air Hitam, Kecamatan Kebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi kalau kita mau berjalan dari Aceh ya menuju Medan, itu udah terlihatlah Keripik Cinta Mas Hendro. Nah, jadi untuk lebih singkatnya kita ceritain pengalaman. Orang sukses pasti ada pengalaman, Pak ya. Pasti ada masa-masa yang enak dan masa-masa yang susah. Nah, ini kita cerita jangan enaknya aja, Mas. Kalau boleh tahu Mas Hendro ini berkecimpung lah dalam dunia bisnis cemilan ini sudah berapa lama, Mas? Keripik Cinta ini saya mulai dari tahun 2008. Artinya ini adalah tahun ke-15 Keripik Cinta itu dimulai. Keripik Cinta ini awalnya saya itu berjualan keliling. Jualan keliling. Jadi kalau 15 tahun itu tidak sama dengan ini. Kalau ini baru 12 tahun. Kenapa? Karena 3 tahun pertama saya jualan keliling. Iya. Di saat jualan keliling itu saya nggak punya lapak. Jadi saya bawa setiap hari dari Kedai ke Kedai, dan hari itu saya juga masih ikut goreng, ikut ngemasi juga, ikut mengantarkan di Kedai-Kedai. Bahkan parahnya, saya dulu pernah dibilang tukang keripik gila loh. Ini pengalaman ya, pengalaman. Karena buat saya pribadi, saya itu kalau misalnya nitipkan barang di Kedai nggak mau, saya kayaknya nggak puas gitu. Jadi kalau hari ini ditolak, besok saya coba. Bahkan saya ingat itu ada Kedai yang sampai 10 kali saya datengin. 10 kali. Saya mikirnya dia harus mau, sehingga sekali-sekali dia bilang, "Bang, abang ini sebenarnya gila macam mana ya?" Saya bilang, "Nggak, kok datang lagi?" Dia bilang gitu. Artinya gitulah. Ini bukan tiba-tiba sudah besar, tapi memang saya mulai dari nol. Bukan nol, minus ya? Minus. Di bawah lagi ya? Iya, di bawah nol ya. Oke, jadi artinya gini, kesuksesan itu tanpa ada perjuangan yang sangat keras itu tidak akan berhasil. Tapi Mas Hendro ini bisa berhasil berkat pendamping, tanpa ada sang istri ataupun anak-anak sana, Mas ya. Adik. Ini istri. Ini istri. Nah, ini rekan di sini. Rekan. Oke. Jadi kira istri 2 bukan? Jadi artinya begini, Mas Hendro ini berjuang sehingga sukses itu tidak jauh dari dukungan istri, sang istri yang sangat sabar ya kan, sehingga Mas Hendro menjadi sukses. Nah, oke, Mas Hendro, hari ini dulu Mas Hendro berkeliling kampung, berkat dengan gigihnya Mas Hendro sehingga berhasil terjadilah tempat pesanggerahannya Keripik Cinta. Nah, kalau boleh tahu Mas Hendro, berapalah Mas Hendro yang kerjakan
karyawan Mas Hendro? Berapa orang jumlahnya? Kalau ini kan bukanya 24 jam. 24 jam. Kita kan dari mulai produksi sampai ke pemasaran, bahkan sampai setingkat pelayanan. Jadi sekarang itu lebih kurang 300 lebih. 300 lebih, luar biasa. 300 lebih merekrut warga setempat. Warga setempat. Ya, alhamdulillah. Berarti Mas Hendro ini turut membantu ya masyarakat sekitar dan juga meringankan beban pemerintah kabupaten loh. Iya. Kan gitu kan? Membuka lapangan usaha. Nah, oke Mas Hendro. Dari inilah kita bercakap-cakap. Ini kan yang dijual ini selain keripik apa aja lah produk Mas Hendro? Nah, kalau di Keripik Cinta ini produk yang kami produksi sendiri kan yang utama adalah keripik. Keripik ubi dengan berbagai varian rasa. Iya. Ada rasa balado, jagung manis, original. Ada yang pedas manis. Iya. Ada juga keripik pisang. Kemudian ada keripik ubi jalar. Dan ada lagi produk yang kita buat sekarang, ada dodol, ada peyek kacang, ada ceker ayam, kemudian ada kue rasidah. Kue rasidah ya kan? Khas Melayu. Dan Tahu abang ya? Tahu? Dan sekarang di Keripik Cinta sudah ada produk lain. Produk lain apa itu Mas? Produk UMKM yang ada di sekitar Langkat. Sekarang lebih kurang ada 48 UMKM yang barangnya masuk di sini. Masuk kemari? Iya. Maksudnya nitip gitu ya? Iya, nitip. Jadi kita ikut membesarkan UMKM yang ada di sekitar sini yang belum punya pasar gitu. Ya. Kemudian gini Mas, ini kan apapun cerita kan pasti ada kendala Mas. Ya. Terutama kalau namanya kita bahan bakunya dari ubi ya atau singkong. Mas lah selama ini melakukan untuk mengambil bahan baku ini dari mana Mas bisa dapat? Kalau bahan baku ini kita mengutamakan ubi di sekitar kita. Ya, nah, tapi angkat ya. Ya, kadang-kadang kalau kurang kita ambilnya ke Medan. Bahkan ini kita lagi panen di Kisaran. Di samping itu kita juga sedang berusaha nih bagaimana mengajak teman-teman di sini, petani di sini, bagaimana mulai mengembangkan ubi agar kebutuhan ubi kita yang sangat banyak ini bisa dipenuhi dari sekitar sini gitu. Jadi kalau boleh tahu lah Mas, dalam satu hari bisa menghabiskan berapa ton lah itu? Dia kan nggak nentu nih, hari biasa atau hari weekend atau hari-hari tertentu. Tapi kira-kira antara 2 sampai 6 ton lah per hari. Wah, luar biasa. Kali sebulan udah berapa ton? Jangan itu. Kau usah hitung ya. Jadi artinya Mas Hendro juga ini membuka peluang kepada masyarakat Langkat ya, khususnya untuk menanam singkong ya kan. Artinya apa? Mas Hendro kan siap menampung. Iya. Jadi diberikan kesempatan kepada warga Langkat, ya juga Sumatera Utara lah. Artinya silakan menanam sebanyak-banyaknya. Nanti Mas Hendro akan mengambil dengan harga pasar. Harga pasar. Di Mas Hendro ada tuh saya lihat kantin gratis. Apa tuh? Oh, kantin gratis ini sebenarnya berawal dulu itu kan ketika kami belum punya pasar, kami kepengen nih bagaimana orang yang lewat di jalan lintas ini bisa singgah gitu. Dulu saya sempat terinspirasi dengan dodol Ria dulu. Dodol Ria. Ketika tahun 2011 saya lihat kan sampai penuh parkirnya. Saya kepengen kali di tempat saya itu disinggahin orang gitu. Seperti itu. Ya. Hingga ketika mulai ada yang singgah, saya dulu suka memberikan bonus kepada mereka nih. Ya. Bonus keripik. Lama-lama saya coba berikan bonus aqua gelas. Dulu sampai aqua botol. Kemudian saya berikan lagi keripik. Lama-lama kita coba berikan teh kopi gratis. Ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa berikan teh kopi gratis sekaligus makan nasi sepuasnya di Keripik Cinta. Untuk siapa saja. Masyarakat sekitar, karyawan, pengunjung atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Jadi kita siapkan 24 jam di sini gitu. Oke. Jadi penonton cakap-cakap ya kan, kalaulah nanti mau berkunjung kemari silakan rasakan Keripik Cinta yang penuh dengan sentuhan cinta. Nah, yang ini yang aku sedapnya, Bu. Apa itu? Mas Hendro ini membuat keripik cinta. Jadi apa dasar Mas Hendro ini kok bisa katakan membuat ini kok judul dengan Keripik Cinta? Itu ini boleh sejarahnya pasti. kan gitu.
Dulu sebenarnya pertama kali saya mulai itu ketika masih keliling, itu saya buat namanya keripik maknyos. Oh, keripik maknyos. Jadi suatu ketika saya pernah diutus oleh Disnaker Langkat untuk mengikuti workshop di Bandung. Iya. Ketika itu kan karena ngasih taunya hanya melalui telepon. Jadi kan dia bilang, Mas besok ikut pelatihan, bawa keripiknya sedikit katanya gitu kan. Jadi saya pergilah, sesampainya di tempat pendaftaran di Bandung itu, saya kayaknya disepelekan sama panitia. Sampai dia bilang kan, Mas ini kan acara nasional. Masa cuma ini gitu ya? Masa cuma bawa keripik satu plastik kresek, dia bilang gitu. Mas lihat yang lain. Bawanya pakai box, pakai kemasan yang cantik, pakai botol, pakai toples, pakai kotak. Saya jawabnya sederhana, saya nggak gitu pandai kan. Saya bilang, saya cuma dipesannya gitu, ikut workshop, bawa keripik sedikit. Dan memang Pak, di tempat kami jual keripiknya nggak pakai kemasan cantik, saya bilang. Akhirnya malam itu, kebetulan saya kan satu ruangan sama bagian packaging. Jadi saya berpikir keras bagaimana caranya besok saya tampil. Ini nggak boleh seperti tadi. Kalau tadi saya dianggap sepele, besok mewakili Langkat saya harus bagus nih gitu. Jadi kebetulan kan sebelum saya sudah ada beberapa yang presentasi termasuk kerupuk. Begitu giliran saya yang presentasi, saya buat caranya beda. Saya bagikan keripik yang saya bawa tadi sebagian ke seluruh peserta. Termasuk instrukturnya. Setelah itu saya mulai dengan Bapak Ibu, kalau keripik ini saya masukkan dalam kemasan, saya pinjam nih sama yang kira-kira satu bungkus ini bisa kita jual berapa gitu kan. Spontan ada yang nanya, Pak, kalau saya nggak salah dari perbankan syariah dulu, kenapa bisa keripik ini lebih rapuh daripada kerupuk? Kebetulan yang sebelum saya itu kerupuk, dan kebetulan nggak gitu rapuh. Jadi kan, karena saya nggak mau kalah malu, saya bilang, kami membuatnya dengan cinta. Jadi spontan semuanya ketawa. Dan mulai hari itu mereka panggil saya keripik cinta. Jadi begitu pulang, saya bilang sama istri, saya ganti namanya jadi keripik cinta. Saya ganti pelangnya gitu. Jadi itulah awalnya. Jadi kan ketika ada yang nanya di forum itu, saya jelaskan kenapa kami mengatakan ini keripik cinta. Karena dari proses pengambilan ubinya, pengupasannya, penggorengannya, sampai dengan cara menjualnya, kami memperlakukan semuanya dengan cinta. Sentuhan cinta. Oke. Jadi sangat menarik. Jadi itulah dia asal muasal menjadi keripik cinta. Oke, jadi kita lanjut lagi nih cakap-cakap ini, Mas Hendro, artinya apa? Dengan kegigihan berusaha ini, alhamdulillah ya hasilnya kita nampak, kita lihat kan. Jadi cuman ini kan ada miring-miring ini Mas Hendro, ada yang senang dan tidak ada yang senang kan. Jadi kan, nah aku pernah dengar kan gitu selentingan lah Mas Hendro. Dari sini Mas Hendro juga bisa menjelaskan pada penonton cakap-cakap, karena namanya Indonesia tidak luput dengan yang gaib-gaib kan gitu kan. Nah, bisnis ya. Apakah yang diisukan seperti itu, Mas Hendro? Silakan jawab. Aku nggak perlu Mas Hendro jawab kan gitu. Saya pribadi kan, kalau ada orang di luar lingkup keripik cinta yang mungkin bercakap-cakap seperti itu, saya menanggapinya wajar. Kenapa? Karena mungkin susah nih secara logika mereka menerima kenapa hanya dengan berjualan keripik bisa memberikan bonusan, makan gratis, tapi di kalangan lingkup keripik cinta ini saya sering menjelaskan. Sering menjelaskan bedanya saya dengan yang lain itu, biasa orang kan kalau berdagang prinsipnya satu, menggunakan modal yang sekecil-kecilnya, mengambil untung yang sebanyak-banyaknya. Saya sering mengajarkan dan cerita sama istri saya dan juga kawan-kawan yang kerja di sini, kalau kita bisa dapat untungnya 1.000, kenapa nggak kita ambil hanya 200, tapi yang 800 kita jadikan sebagai bagian untuk promosi dan berbagi. Sehingga mungkin bagi sebagian tokoh-tokoh ekonomi, para pengusaha yang agak ketat dalam
dalam menghitung-hitung, mungkin dia akan berpikir ini mustahil gitu. Mustahil kita bisa melepaskan segitu banyak keuntungan untuk dibagi-bagiin setiap saat gitu. Setiap hari kan? Ya, tapi saya selalu menjelaskan kepada saya, kepada istri dan kepada keluarga semua bahwa saya memulai ini dari nol. Jadi kalau sekarang dengan dibagi-bagiin itu toh ternyata masih bisa jalan dan kami masih bisa menikmati hidup, kenapa tidak gitu ya. Oke. Tapi perlu saya tegaskan bahwa di Keripik Cinta no gaib-gaib. No gaib-gaib. Kita hanya percaya bahwa Tuhan akan membantu kita yang sedang berusaha. Ya, intinya ini memotivasi juga bagi pemula usaha ini kan gitu kan, artinya apa? Kita yakin. Tunggu, bentar. Ya. Kalau cerita pemula, saya mau tegaskan nih sama teman-teman UMKM yang lain bahwa seringkali orang menjadikan hal-hal gaib sebagai alasan kegagalan. Kalau sudah mulai berbisnis, mulai nggak laku, kata Wangah, saingan buat ulah, dia tanami macam-macam. Saya kepengen bilang kawan-kawan UMKM lain, no yang gitu-gitu. Yang gitu. Ya, percayalah mulai sekarang bahwa setiap kegagalan itu datangnya dari kita. Kalau pasar kita menurun, coba terus cek apa yang kita lakukan, pasti ada yang salah. Bukan ada orang yang sirik. Oke, jadi tidak ada yang gaib-gaib, semua itu kita serahkan pada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ya kan gitu kan? Siap. Apapun ceritanya, kalau dia percaya apa dia kasih, maka jadilah, katanya kan gitu kan. Nah, yang penting kita tetap berusaha. Oke, jadi penonton cakap-cakap bahwasannya bisnis cemilan Keripik Cinta itu murni dari usaha, kan usaha kerja keras, kan begitu. Oke, selain Mas Hendro ini seorang pengusaha, beliau ini juga aktif di organisasi, Bu. Karena sebelumnya ini juga aktivis juga ini, Mas Hendro ini. Dulu pernah HMI, Mas ya? Dulu saya awal-awal itu aktif di kegiatan sekolah nih. Setelah itu saya mulai aktif di BKPRMI. Ya, saya dulu pernah menjabat ketua 3 juga di BKPM Kecamatan Gebang. Kemudian saya mulai aktif di HMI, jadi ketua komisariat juga. Nah, sekarang alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua majelis daerah Kahmi Langkat. Itu kan gitu. Nah ini oke, kita sudah cerita tentang bisnis Mas Hendro, tentang kepribadian Mas Hendro dari dari merangkak minus 0 katanya kan hingga sukses sekarang ini. Nah, ini kan selentingan Mas Hendro. Ini selentingan katanya, karena ini kan tahun politik ke depan nanti di 2024, kan gitu Mas Hendro. Siap. Ini betul apa enggak? Makanya kami mau bertanya Mas Hendro. Betul. Jadi bahwasannya katanya Mas Hendro mau digandeng, kan gitu, sama salah seorang yang bakalan mau nyalon katanya. Cak, Mas Hendro terangkan tuh, betul nggak itu isu itu? Kalau beberapa orang nanya nih, kepengen main di ring 1 atau ring 2, ada beberapa yang nanya. Ada juga yang pernah nanya kepengen menggandeng saya, tapi saya tetap katakan bahwa saya masih kepengen lebih berfokus di usaha. Kenapa? Karena saya ngerasa di dalam dunia usaha ini kita bisa lebih banyak membantu orang. Kita bebas membantu orang, bahkan kita bisa melakukan apa saja selagi itu baik menurut kita gitu. Tapi saya berharap saya bisa lebih fokus di usaha ini gitu. Di usaha. Jadi kedepannya harapannya kedepan ini saya berharap pemimpin Langkat kali ini adalah pemimpin yang pro rakyat, pro UMKM, yang peduli dengan UMKM di Langkat ini, yang peduli dengan kemajuan UMKM di Langkat ini gitu. Gitu ya. Ini sebagai penutup. Hari ini Bupati Langkat pun pelaksana tugas. Pesan Mas Hendro lah kepada pemerintah kabupaten, ya kan, terutama pemimpin kita lah. Karena Mas Hendro selaku sebagai pengusaha dan juga warga, harapan Mas Hendro kepada pemimpin kita ke depannya bagaimana? Yang pertama buat Pak Ondim ya, Pak Ondim. Pak Ondim ini kan kebetulan kita beberapa kali ada ngobrol. Saya juga menyampaikan beberapa maunya kawan-kawan UMKM. Yang pertama itu kami ingin di Langkat ini punya sentra IKM yang hidup. Saya bahkan menawarkan di Keripik Cinta ini
kita jadikan sebagai sentra UKM, sehingga teman-teman UKM yang lain itu bisa punya tempat di sini. Saya siap meminjam pakaikan ini kepada pemerintah daerah agar ini bisa menjadi sentra UKM. Dan harapan saya kepada Pak Ondim, sebelum habis masa PLT ini sudah kita mulai. Yang kedua, keberadaan tol yang hampir buka di jalan lintas kita ini ancaman buat kita, buat ribuan UMKM yang di jalan lintas. Kita ingat kasus bengkel Perbaungan, ribuan UMKM tutup, gulung tikar. Karena tidak dilewati lagi, Mas, ya? Karena pengguna jalan kan pindah jalan. Untuk bagaimana rest area itu diberdayakan buat UMKM. Sehingga kawan-kawan nanti melalui sebuah lembaga atau wadah, kita akan menggiring agar produknya bisa dijual di rest area. Sehingga jalan tol itu tidak menjadi musibah bagi kami. Ya, gitu. Oke, jadi intinya ya harapan dari pengusaha ini yang disampaikan oleh Mas Hendro untuk Bapak PLT Bupati Langkat, Pak Haji Sahfandin, ya kan, mengkoordinasikanlah kepada stakeholder-nya, termasuk Dinas Perindustrian Perdagangan, koperasi ya Mas Hendro ya, pariwisata. Jadi artinya memikirkan nasib pedagang atau UMKM yang di Langkat ini, karena akan adanya jalan tol yang mungkin nanti tidak akan dilewati oleh para pengunjung jalur ini kan gitu. Jadi kita berharap ke depan nanti bagaimana solusinya, kita duduk sama para UMKM dan pemerintah kabupaten ya untuk agar solusi ini bisa terjawab. Oke, terakhir Bu, untuk Ibu kan gitu kan. Oh, sebentar. Sebelum ke Ibu, saya pengen bilang bahwa kantin gratis ini kan sudah 3 tahun. Yang membuat ini bertahan sampai sekian lama, ketika saya pernah ingin menutupnya adalah Ibu. Saya dilarang menutup kantin ini karena Ibu bilang, kenapa ditutup? Apa miskin karena ini gitu. Jadi saya mau bilang dia adalah wanita yang luar biasa. Wanita luar biasa, tapi ingin kita dengar cakap wanita luar biasa. Silakan Bu, mendampingi selama mendampingi Mas Hendro ini kan pasti kan namanya rumah tangga Bu ya kan. Nah, Ibu lah bagaimana cara mengatasinya biar abang ini tetap semangat kan gitu kan. Nah, silakan. Kalau mendampingi suami yang penting selalu mensupport ya. Apa yang diinginkan suami kita mendukungnya. Tidak membatasi apa yang mau dia buat, kita dukung terus. Itu baru paten, ya kan? Semangat. Beruntung, Mas Hendro, ya kan? Bukan beruntung, sangat beruntung. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses Mas Hendro. Kedepannya nanti bagaimana? Kita juga berharap di Langkat ini ada sosok Mas Hendro lainnya kan gitu yang mengikut jejak Mas Hendro kan gitu kan. Karena apa? Bayangkan aktivis loh, biasanya terjunnya ke politik, ini ke perdagangan gitu kan. Ini luar biasa maunya. Kita berharap juga aktivis yang ada di Langkat ini seperti mengikuti jejak Mas Hendro. Oke, terima kasih. Mohon maaf kami kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.